Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Sehat walafiat toh? Siang ini ikut aku jalan-jalan ke Temanggung yuk. Waduh. Di sini aku mau mengolah murbei, si beri hutan yang seger banget. Aku juga mau ikut kirap sedekah bumi. Di sini aku akan belajar kuda kepang dengan tema Aryo Penangsang loh. Oh iya, ada juga olahan dari bonggol pepaya yang enak banget. Selengkapnya hanya di Jejakna Negeri. Sedulur, Temanggung adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki iklim cukup dingin. Dikenal sebagai kota tembakau, tanah kelahiranku ini memiliki banyak kearifan lokal yang beragam dan layak dipertahankan. Terutama hasil alamnya, karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang, aku lagi main ke Jetis Selopampang, Kabupaten Temanggung. Di kebun yang ada di sekitar Wonowisata Walitis ini, aku mau cari tumbuhan yang buahnya enak banget. Nah, ini nih, namanya murbei. Hati-hati ya, Mas. Oh. Nah, sekarang aku lagi nyari murbei. Murbei itu sejenis beri-berian yang biasa tumbuh di alam liar. Nanti bakal aku olah dari masakan yang enak banget. Cobain dulu ya rasanya ya. Murbei atau mulberry adalah salah satu jenis beri yang bisa ditanam dengan mudah. Selain bisa tumbuh di ladang atau sawah seperti ini, bisa juga ditanam di sekitar pekarangan rumah. Oh iya, tanaman yang buahnya memiliki cita rasa manis asam ini, daunnya sering digunakan sebagai makanan ulat sutra loh. Wah, kebetulan lagi banyak yang mateng iki. Ini sih jelas aku cicipi dulu, mumpung masih banyak di pohonnya. Kalau sampai di bawah, nanti diminta Mbak Uya semua. Murbei memiliki beberapa varian warna, mulai dari putih, merah, hingga kehitaman. Makin tua warnanya, makin matang dan makin manis rasanya loh. Bisa aku tamat dulu ya. Aduh. Waduh. Iya kan, Mas? Sopo? Wis ora apa-apa. Wah, ngageti wae lho. Apa-apa wis. Tak Apa-apa? meneh sing ngono. Yuk. Aja dugi kelape ya, Mas. Tuh. Nih, Mas, ini tak tambah nih. Waduh, harus hati-hati yo kalau manjat pohon murbei. Soalnya termasuk jenis kayu yang getas alias mudah patah. Loh, piye toh Mbak? Mau nolongin aku malah jatuh juga. Ya wes, yuk kita bawa murbeinya. Udah ditunggu sama Ibu Sri kayak Selain dimakan langsung, beri hutan yang satu ini bisa diolah jadi banyak hal. Salah satunya adalah yang akan kita masak sekarang. Nah, jadi murbei yang kita cari itu bakal kita masak pakai ikan nila. Ayo, udah ada yang kebayang kira-kira mau jadi apa? Hehehe, sabar. Aku harus sesete dulu ikan nilanya, biar saat dimasak, bumbunya bisa lebih meresap. Jadi rasanya jauh lebih gurih. Oh iya, yang jadi musuh kalau mengolah ikan biasanya adalah rasa dan aroma amisnya toh. Nih, untuk mengatasinya, cukup kasih dengan perasan jeruk dan garam seperti ini. Dijamin, amisnya hilang. Hehehe. Selain ikan yang sedang aku urus, ada juga banyak bahan dan bumbu yang sedang disiapkan juga. Nah, Mbak Ulia lagi misahin murbei yang matang dan setengah matang. Karena peruntukannya beda yo. Selain itu, ada juga wortel, bawang bombay, cabai khas Wonosobo, cabai gendot, nanas, dan daun bawang. Banyak banget toh bahan-bahan lainnya. Nah, soalnya, semua bahan-bahan ini akan kita masak jadi ikan nila saus asam.
yang menggunakan murbei setengah matang sebagai bumbu asamnya. Oh, Ya, sekarang goreng lagi kami. Ini nggih, Bu, nggih. Ya, siap. Ini, Bu. Ikannya sudah siap iki. Aku tak goreng dulu yo ikannya. Nah, jadi ada tips nih, sebelum kita goreng ikan, sebaiknya kita campur dengan bawang merah. Tujuannya biar nanti ikannya nggak lengket. Selain itu, usahakan minyaknya sudah sepanas mungkin yo. Jadi nggak lengket. Gitu loh lur rahasianya. Besok-besok kalau goreng ikan, nggak usah takut nempel di wajan lagi yo. Sip, ikannya sudah selesai. Sekarang kita buat saus asamnya. Pada dasarnya, saus yang akan kita buat ini hampir sama dengan saus asam manis. Pertama kita tumis dulu bawang putih gepreknya. Kemudian tambah dengan sedikit air. Masukkan bawang bombay, buah murbei yang aku cari tadi, saus tiram, gula pasir, dan garam. Nah, lengkap banget toh. Buah murbei yang melunak akan mengeluarkan rasa asam manis yang cukup kuat. Makanya, cocok banget ya lur kalau dimasak jadi saus asam manis begini. Sip, sudah jadi ki saus murbeinya. Tahap terakhir, sekarang kita siramkan ke ikan nila yang sudah aku goreng tadi. Tampilannya saja sudah bikin ngiler ya lur. Bayang toh, segernya kayak apa? Yuk Bu Sri, Mbak Ulia, sekarang kita coba ikan nila saus murbeinya. Rasa ikan nilanya gurih banget ya lur. Apalagi sebelum digoreng tadi, kita kasih air jeruk dan garam. Dihidangkan dengan saus murbei, membuat rasa dari ikan nilanya jadi lebih seger yo. Asam manis gimana gitu. Jadi, karena pada dasarnya murbei itu rasanya asam manis, cocok banget nih dicampur sama ikan goreng Bu ya. Jadinya ikan asam manis. Ya Bu, habiskan Bu. Tambah Mas, tambah. Yap. Nah, buah murbei memiliki banyak manfaat loh. Selain kaya dengan vitamin dan serat, si beri mungil dari hutan ini juga banyak mengandung zat besi yang bisa membantu tubuh dalam mencegah anemia. Keren toh? Karena alam memberikan banyak manfaat. Nah, kalau tadi kita udah olah murbei yang warnanya masih muda ini nih. Cocok banget dicampur dengan ikan goreng. Tapi kalau sekarang kita bakal ngolah murbei yang warnanya udah hitam kayak gini nih. Wah, kira-kira jadi makanan apa ya? Tentunya yang enak dong. Manis. Bu, damen apa Bu? Nah, kene Mas. Enggak, aku sih tambah. Oke. Nah, pokoknya bikin enak-enak usah. Siap-siap. Bantu apa nih Ki? Nah, kalau buah murbei diolah jadi campuran kue talam, udah kebayang dong rasanya gimana? Kue talam adalah sejenis kudapan tradisional yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue yang termasuk dalam kategori kue basah ini sering disebut juga dengan kue lumpur. Biasanya menggunakan berbagai jenis tepung-tepungan yang dicampur dengan santan. Tapi kalau ini sedikit beda ya, karena kue talamnya akan menggunakan porang sebagai bahan utamanya dan telur sebagai tambahannya. Udah pada tahu dong apa itu porang? Itu loh, salah satu umbi-umbian yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi saat diekspor. Umbi yang bisa digunakan sebagai cadangan makanan ini memiliki kandungan racun yang cukup tinggi. Kandungan oksalat pada porang bisa menyebabkan gatal hingga memberikan sensasi rasa seperti terbakar. Tapi tenang, warga sini punya cara untuk mengatasinya. Nah, jadi ada cara nih buat ngilangin gatal dari porang ini, yaitu dicuci dan dikasih garam krosok. Ya Bu ya? Ya, kerosok. Yuk, mboten gatal Bu. Ya. Jadi nggak usah takut yuk. Kalau tangan udah terlanjur gatal, bisa juga dicuci dengan alkohol kok. Oh iya,
Telur yang digunakan hanya bagian kuningnya, biar tekstur kue talam nantinya jadi lebih lembut. Selain telur, bahan tambahan lainnya adalah santan. Makanya, harus semangat iki mbak, marut kelapane. Sebelum diolah jadi kue talam, porang harus dikukus lebih dulu, biar lebih empuk dan bisa dengan mudah dihancurkan dan dibuat jadi adonan. Kalau sudah dikupas dan dipotong dadu, nggak perlu waktu lama untuk mengukus. Paling sekitar 15 menit yo, porang ini sudah bisa empuk. Sip, wis empuk iki Bu. Aku tumbuk dulu yo. Tuh, kalau sudah dikukus, ditumbuknya jadi gampang yo. Lebih cepat hancur. Oh iya, porang yang sudah dikukus begini sebenarnya bisa langsung dimakan loh. Kok tangani meneh kowe? Tak susui. Harum tenan, Bu. Iki aja tangani terus. Iki wis entek. Kuwi wis entek kok. Ya wis nambahi lho. Tangani wae kan mau. Tenang, gak bakal habis kok mbak. Nih, masih banyak toh buat bikin kue talamnya. Adonan kue talam kali ini menggunakan campuran santan, campuran sedikit tepung terigu dan tepung beras, gula pasir, dan kuning telurnya. Kalau sudah jadi, campurkan porang yang sudah dihaluskan tadi. Oh iya, jangan lupa campurkan juga buah murbei yang matang, yang memiliki rasa dan warna yang sangat kuat. Sip, langsung dicetak ya. Ojo lali, olesi dulu dengan sedikit minyak, biar nggak lengket. Nah, tahap akhir iki. Langsung kita kukus kue talam murbeinya sampai matang. Karena menggunakan bahan dasar porang, jadi kue talamnya tidak terlalu mengembang yo. Beda dengan kue talam pada umumnya. Gak perlu terlalu lama, karena porangnya sudah matang. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit, kue talam murbei siap dihidangkan. Porang sangat mirip dengan suwek dan berbagai umbi sejenisnya. Bedanya adalah dari tekstur dan aftertaste yang ditimbulkan. Jadi tekstur dari kue talam itu masin, apalagi ditambah dengan isian murbei tadi ya Bu ya. Jadi tambah seger-seger nih. Asamnya dapat banget ya, tapi khas banget loh Mbak. Enak. Habiskan ya Bu. Oke. Habiskan. Aku ya. Iya. Kalau bisa mengolahnya, porang ini bisa digunakan sebagai bahan tepung alternatif yo. Karena kaya akan glukoman yang bisa berfungsi sebagai pengental alami. Alam memberikan banyak manfaat yo. Temanggung tidak hanya kaya dengan hasil alamnya, tapi juga kaya dengan keanekaragaman kulinernya. Salah satunya ya yang akan kita buat kali ini. Temanggung memang boleh jauh dari laut, tapi soal olahan ikan gak kalah dong. Kali ini kita bakal bikin olahan ikan dari ikan tongkol ya Mbak ya? Iya, Mas. Enak ke Mbak nih. Enak, wih. Gede tuh, Mas. Potong ya? Iya. Orang Temanggung dan sekitarnya suka mengolah tongkol asap ini jadi berbagai olahan yo. Salah satunya adalah diolah jadi empis-empis. Sebelum diolah, ikan tongkol yang sudah diasapi ini harus aku potong dulu menjadi beberapa bagian. Eits, jangan sampai durinya ikut ya, biar lebih enak dan makannya juga gampang. Bumbu yang digunakan untuk membuat empis-empis cukup sederhana. Cukup iris bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, serai yang digeprek, dan tomat hijau.
ada juga yang nggak boleh terlewat. Yoiki, tempe bongkrek. Tempe yang sudah wayu alias mendekati basi ini akan menimbulkan rasa dan aroma khas pada masakan. Sebagai penyedap alami yo. Bahan yang nggak kalah penting adalah santan. Bukan empis-empis namanya. Kalau nggak pakai santan yo. Hehehe. Goreng sak ndase iki. Oh, sing garing ya. Sip. Setelah ikan tongkolnya selesai, langsung digoreng dulu sampai agak kering. Ikan tongkol ini sebelum dimasak biasanya digoreng dulu. Tujuannya agar nanti tidak hancur dagingnya seketika dimasak, jadi empis-empis. Selain itu, juga agar rasanya jadi jauh lebih gurih. Jadi lebih nikmat yo kalau dimasak empis-empis nanti. Mbak, gini sebelum Mbak. Ya oke Mas, bumbune iki ya. Ini. Digoreng ya. Yo. Yuk, semua bahan sudah siap Iki. Sekarang saatnya kita masak. Pertama tumis dulu semua bumbunya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, serai, salam, dan cabai hijau. Setelah harum, masukkan santannya. Nah, kalau sudah panas dan wangi, masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Terakhir, masukkan tempe bongkrek dan tomat sebagai penyedap alaminya. Pasti gandem tenan ini rasanya. Enak banget. Apalagi kalau menggunakan santan kental seperti ini. Jadi lebih gurih yo. Nah, iki ki, empis-empis ikan tongkol siap nyangkol di lidah kita. Hehehe. Empis-empis adalah salah satu makanan yang wajib ada pada acara atau tradisi di Temanggung. Bahan lainnya boleh dimodifikasi sesuai selera, tapi yang harus ada, yo tempe bongkrek ini. Enak banget dong. Jadi ciri-ciri dari empis-empis itu kan dimasak dengan cabai hijau, tapi tenang. Ini nggak pedes karena warnanya masih hijau. Apalagi ditambah dengan tomat hijau ya Mbak ya. Jadi tambah seger. Mantap ya Mbak ya. Nambah lagi. Mantap Ayo. Mas. Pokoknya gandemnya pol. Hehehe. Lur, balik lagi ke Dusun Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Aku sama Mbak Lala mau cari sesuatu yang enak buat dimasak. Katanya sih berhubungan dengan pepaya. Iki betul iki. Wow, tak kasar pendek sih. Mas, Aduh, tuh. Piye. golek bonggole tuh Wah, wae. orang ngomong tak kira apa iki lho, wis tak pendek sih ya. Ya, Ayo. jika wae siji Ayo. Mas. Lu nyuwek. Loh, bukan buah pepayanya ternyata. Kata Mbak Lala, yang kita perlukan adalah bonggolnya. Bonggol adalah bagian paling bawah dari batang yang berbatasan langsung dengan akar. Wah, nak gini sih, harus ditebang dulu pohon pepayanya. Kalau Biarpun termasuk dalam tanaman yang memiliki batang lunak, tetap wahai yo. Kalau setinggi ini yo, susah nebangnya. Apalagi untuk dapat bonggolnya, setelah ditebang, masih harus digali seperti ini. Wis, ini Mas. nih yang susah kita ambil nih. Akar pepaya atau biasa disebut dengan bonggol. Nanti Mbak dimasak enak ya Mbak ya? Iya. Tunggu nanti ya. Ayo Mbak, mau Mbak? Nah, akhirnya dapat juga. Harus enak iki masakannya, Mbak. Lawong carinya aja susah payah, sampai mau semaput aku, mau pingsan. Sebenarnya pohon pepaya itu tidak hanya bisa dimanfaatkan pada buah dan daunnya, tapi juga bisa pada akarnya. Namanya bonggol ya Mbak ya? Iya. Nah, susah banget diambilnya. Tapi ini masak apa ya Mbak ya? Masak gulai. Masak gula, emang enak. Enak Mas. Jadi penasaran rasanya. Ayo Mbak, dimasak Mbak. Ya. Gulai sebenarnya adalah masakan berbahan dasar daging yang diolah dengan kuah bumbu rempah bercita rasa gurih, kemudian dimasak dengan santan. Tapi kali ini, dagingnya kita ganti dengan bonggol pepaya ini. Anak sekarang sih pasti nggak bakal tahu yo makanan yang satu ini. Tapi kalau orang dulu, biasa. Selain bonggol diolah jadi makanan, katanya akar pepaya juga sering dijadikan jamu loh. Setelah dikupas dan dipotong-potong,
Bonggol pepaya harus dikukus lebih dulu. Bonggol pepaya ini kita rebus dulu, tujuannya agar bisa lebih empuk dan nanti waktu dimasak gampang nyampur sama bumbunya. Lumayan lama ini ngukusnya. Soalnya biar sampai benar-benar empuk, butuh waktu sekitar 40 hingga 60 menit. Selain agar empuk, proses pengukusan dilakukan agar getahnya hilang. Jadi nggak getir saat dimakan ya. Kalau bumbu-bumbunya, yo iki, bumbu super komplit. Selain bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai, ada tambahan lada, ketumbar, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, jeruk nipis, daun salam, dan serai. Santannya ojo lali, butuh yang banyak yo. Semakin kental, semakin gurih gulainya nanti. Sip, semua bahan sudah siap iki. Masak yuk mbak. Pertama tumis dulu semua bumbunya. Kemudian masukkan bonggol pisang yang sudah dikukus tadi. Terakhir, masukkan santan. Jangan lupa aduk-aduk terus yo, biar santannya tetap kental. Tinggal tunggu sampai kuahnya mengental dan gulai bonggol pepaya siap dihidangkan. Wow, Mas. Ternyata bonggol pepaya ini nggak pahit seperti daunnya dan teksturnya itu hampir seperti nangka muda ya mbak ya. Bersih mantep mbak, bikin badanku tadi anget. Selain enak dimakan, bonggol pepaya ini juga memiliki banyak serat yang bagus buat pencernaan ya. Mantep toh. Udah kenyang, enak, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lur, sekarang aku bergeser sedikit ke Dusun Klesem, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Katanya di sini mau ada tradisi kirap sedekah bumi. Tapi sebelum mengikuti acara yang dilakukan setahun sekali ini, aku mau bantu ibu-ibu dulu nyiapin makanan yang enak-enak. Nah, aku lagi bantu ibu-ibu nih buat nyiapin makanan acara kirap dusun nanti. Bakal ada makanan banyak dan acaranya besar ya Bu ya? Iya, besar. Tonton terus ya. Walaupun acara yang dilakukan adalah level dusun, tapi cukup meriah yo. Masing-masing RT mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Paling ribet sih urusan makanan begini yo. Selain berbagai sayur dan lauk yang standar, ada satu makanan yang harus ada dalam acara kirap sedekah bumi nanti. Namanya bucu rasulan. Nah, jadi pada tradisi seperti ini biasanya kita pakai bucu rasulannya Bu ya, yaitu nasi yang direbus bareng dengan parutan kelapa dan bumbu-bumbu lainnya. Pasti rasanya lebih gurih ya Bu ya. Mantep nih. Ayo Bu, bikin lagi Bu. Makanya bucu rasulan juga sering disebut sebagai nasi gurih. Nggak tanggung-tanggung loh. Dalam setiap acara sedekah bumi, minimal ada 7 buah bucu rasulan yang diperlukan. Sip, sekarang saatnya tradisi sedekah bumi dimulai. Acara diawali dengan kirap yang dilakukan setelah sholat Jumat. Oh iya, acara seperti ini harus dilakukan 1 tahun sekali dan bertepatan dengan Jumat Pahing. Acara kirap dihadiri oleh warga dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari para tetua adat, petani, anak-anak yang berperan sebagai prajurit, dan berbagai kelompok kesenian. Nah ini nih,
Walaupun kondisi hujan deras kayak gini, tetap ya ikut rame. Di belakang ada barisan banyak loh. Rame tenan gini mas, gini. Oh ya Allah, tapi hutan tuh semangat loh mas. Kirap dilakukan dari rumah titik kumpul menuju lokasi puncak diadakannya acara sedekah bumi. Nggak terlalu jauh, hanya mengelilingi Dusun Klesem. Jadi, paling butuh waktu sekitar 15 menit. Ada banyak benda yang diarak saat kirap seperti ini. Selain gunungan, ada juga berbagai makanan untuk kenduri dan beberapa benda pusaka yang dikeramatkan. Nah, jadi setelah selesai diarak untuk hasil panen atau makanan-makanan yang banyak ini, masyarakat daerah sini biasa berkumpul untuk berdoa bersama, yaitu tujuannya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di tempat acara, dilakukan doa bersama mengharap segala kebaikan menghampiri seluruh warga desa. Nah, di tengah-tengah acara ini ada namanya jamasan gong. Dan gong ini adalah merupakan pusaka dari dusun sini. Karena desa ini merupakan salah satu pelopor kuda kepang di Temanggung, benda pusaka yang ada juga masih berhubungan dengan alat musik pengiring kuda kepang. Salah satunya yo gong ini. Nah, sekarang acara puncak yang ditunggu-tunggu, berebut gunungan. Hehehe. Nah, ini jadi setelah didoakan, biasanya masyarakat daerah sini berebut hasil panen nih. Kok nggak dapet duriannya? Sakit tangannya. Wah, rebutan, wow. Gunungan yang diperebutkan berisi apa saja yang dihasilkan dari bumi Klesem. Sayang sekali ya lur. Padahal aku udah ngincer duriannya. Nggak apa-apalah, yang penting masih dapet. Mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin. Oh iya, kalau kendurinya dimakan di rumah masing-masing atau dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Selain untuk menghindari kerumunan besar, juga biar semua kebagian rata yo. Alhamdulillah, aku masih bisa makan bareng rombongan petani ini. Setelah kirap selesai, biasanya acara dilanjutkan dengan hiburan untuk masyarakat. Seperti marching band yang sangat atraktif ini dan kesenian tradisional tarian-tarian yang satu ini. Gak cuma selesai sampai di situ. Acara puncak biasanya berlanjut hingga 3 malam ke depan. Ada banyak pementasan kesenian yang dilakukan di panggung utama. Wah, kalau melihat megahnya panggung, gak nyangka yo, kalau acara ini hanya skala dusun saja. Udah seperti skala nasional yo. Salah satu yang hadir sebagai pembuka adalah pementasan warok. Warok sebenarnya adalah salah satu penari dalam seni reog. Seorang warok digambarkan sebagai sosok kesatria yang memiliki kesaktian. Dengan ciri fisik khas, biasanya memiliki bulu dada, kumis, dan jambang yang lebat. Hati-hati buat yang nonton yo. Biasanya selalu ada banyak pemain warok yang kesurupan. Oh iya lur, ada kejutan loh. Aku diizinkan untuk mengikuti pementasan kedua. Wah, merasa terhormat aku bisa ikut dalam pementasan Aryo Penangsang. Kesenian yang satu ini sebenarnya adalah pengembangan dari kesenian kuda kepang dengan properti dan gerakan khasnya saat menunggang kuda. Bedanya,
ada kisah yang dimainkan, yaitu kisah pertarungan antara Aryo Penangsang, seorang adipati Jepang yang menaiki kuda jantan bernama Gagak Rimang, dan Sutawijaya yang bersenjatakan tombak Kyai Pleret. Nah, jadi acara pada malam hari ini merupakan puncak acara dari kirap sedekah bumi. Salah satunya adalah tari Penangsang Lino. Tari Penangsang Lino ini merupakan gambaran dari seorang laki-laki yang memiliki jiwa tegas, pemberani, serta pantang menyerah ketika berada di medan perang. Wah, keren banget yo. Bukan aku yang pasti, tapi para pemainnya. Kalau aku sih jelas masih kaku. Lawong baru belajar 5 menit yang lalu.